Rosa Meldianti membuat kita bahagia ya. Dan berikutnya kita juga akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini juga viral di media sosial. Viralnya karena sensasi atau prestasi Anda lah yang menentukan. Ya, di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan. Ini dia pasangan ayah dan juga putri tercinta. Ada Mayang Luciana dan juga ayah Dodi Sudrajat. Bajunya mirip, warnanya biru sama anakku. Oh iya. Kayaknya memang janjian hari ini. Janjian biru-biru ya. Mayang dan juga ayah Dodi, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya, Dedi juga sama Mayang sama ucapin terima kasih buat Dedi sama Mayang. Ada apa lagi sih biasanya kalau datang ke kita nih pasti selalu ada apa-apa nih mereka nih. Ini baru liburan loh. Mereka Liburan ini kemana? Holiday. Turkey. Turkey. Oh, ke Turki. Seru banget. Sama siapa sih liburannya? Katanya sama calon istrinya ayah Dodi. Yang mana ini? Kak Indasari apa yang mana? Apa biar di Kumalasari? Iya, baru mau ngomong apa barku. Biarlah dia yang menjawab nanti, tapi kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah. Ini dia pasangan ayah dan juga anak yang selalu memberikan kontroversi di media sosial. Kenapa sudah datang? Jahat banget. Itu yang tadi bilang bahwa kamu cantik karena filter. Tuh orangnya pakai kemeja hitam ya. Dia adalah ketua netizen cabang Rawabelong. Dia ketua netizennya. Coba Mayang, gimana sih ketika kamu dibilang, oh cantik ini karena filter nih segala macam. Gimana perasaan kamu sayang? Karena kalau menurut aku filter itu hal yang wajar. Bener. Semua orang pasti kalau foto itu pakai filter kan. Dan filter itu buat aku buat lucu-lucuan aja gitu kan. Iya, semua orang juga pasti pernah kok foto pakai filter dan semua orang juga pasti pengen menunjukkan sisi terbaiknya di sosmed mereka masing-masing ya kan. Nggak mungkin dong mereka foto di sosmed tuh lagi jelek atau gimana kan nggak mau kan. Itulah, sama aku juga seperti itu kok. Jadi kamu selalu menggunakan filter? Enggak juga sih. Tadi aja foto aku nggak pakai filter. Gak apa-apa pakai pun ya. Iya, lagian kan itu hal yang fiturnya wajar. buat dimanfaatkan juga. Ya kan pilihan Semua lah. platform sosmed juga pasti menyediakan filter. Kalau nggak dipakai buat apa mereka nyediain filter ya kan? Bener. Tapi aku setuju sih sama tadi narasi dibilang bahwa kamu sekarang lebih glowing, lebih cantik, ya kan? Kemarin juga setelah kamu melakukan ada satu tindakan, tapi terlepas cantik apa enggak karena tindakan, menurut aku sih ya kalau udah cantik dari sana pasti akan cantik juga, ya kan? Ini tapi di belt bagus loh ya. Iya. Iya. Udah makin natural. Tapi ayah Dodi, Dedi ngelihatnya gimana sih dari Mayang perkembangannya, kemudian perubahannya dari tahun ke tahun sekarang menjadi Mayang seperti ini? Iya, dari Dedi ya cukup bangga, cukup seneng juga ngelihat perubahan Mayang dari dulu dan sekarang ada perubahan dari sisi penampilan, wajahnya Hidungnya jadi semua. kayak Dedi ya? Ini kayak Dedi ya? Iya, jadi seneng aja ngelihat Mayang sekarang cantik ya, bangga lah. Emang dulu enggak, maksudnya apa deh? Kepancing deh. Bangga juga dulu, bangga juga. Sekarang lebih cantik. Iya, lebih cantik. Itu ya. Iya kan. Tapi Mayang kalau komentar-komentar gitu masih suka ada yang komentar yang bikin hati, aduh kok Kesel gini banget gitu gitu. komentarnya. Enggak sih, itu udah makanan aku sehari-hari ya BTW. Dipikirin ya. Udah agak dipikirin banget. Pusing ya? Iya, kalau misalnya dibaca mulu, ya itu apa Kan ya? Mayang juga punya prestasi ya, suaranya bagus. Iya. Apa ya kalau misalkan dibaca terus kan jadi aku kepikiran sendiri gitu, stres sendiri. Jadi ya udahlah, gak usah dibaca dan ya udah itu mungkin tanggapan mereka beda-beda gitu ya. Yang positif aku terima, yang negatif ya udah biarin aja. Dedi sama Mayang jujur ya, kan kalau misalnya kita lihat di media sosial banyak yang ini terkenal karena sensasi, oh yang ini terkenalnya karena prestasi. Buat Dedi dan juga Mayang, masalah nggak sih kalau orang mengenal bahwa sosok Dedi dan juga Mayang dikenalnya bukan karena prestasi tapi sensasi? Misalnya ada yang menyebut seperti itu. Kalau Dedi ya ada masalah sih, artinya kalau Mayang kan memang nggak sensasi ya, Mayang kan ada ada prestasinya juga, ada bakatnya juga, yang nggak sia-sia juga. Dedi mengajarkan Mayang dari umur 6 tahun, dia bisa main gitar, gitar listrik, sekarang sudah
mengeluarkan single Bener. karya dengan Niki Tirta. Terus nanti Lama Mas Niki Tirta. Mas Niki, Koko Niki. Koko Niki. Kemarin salam buat Iya, aduh, Koko makasih loh. Koko tuh luar biasa banget bawain tas Mami. Iya. Pokoknya peduli banget sama Mami. Iya. Mami cerita. Oh, liburan bareng kemarinnya. Iya, tapi bener-bener ngurusin Mami aku loh. Ya Iya, bagus iya. dong kan Sayang harus begitu. Tante Dewi nggak ikut. Iya. Jadi Dedi masalah ya kalau dibilang cuman dikenal sebagai sensasi. Iya, terus lanjut lagi selain single nanti Mayang mau mengeluarkan album nih, karya nih. Karya yang bener-bener karyanya Mayang dengan bandnya yang bernama MVB, Mayang Voice Band. Nah, nanti kita tunggu aja. Kita tunggu aja, itulah prestasi tertinggi Mayang yang sekarang lagi proyeknya lagi Dedi kerjakan. Keren tuh kan. Semoga tidak ada semoga bisa memberikan yang terbaik ya, Iya, Dedi. iya, iya. Mayang nggak mau coba lain? Yang gitar kamu udah, nyanyi udah, wayang golek barengkali nggak mau coba. Tapi kamu bisa semuanya ya. Ini membuktikan bahwa apa yang dibilang sama netizen itu tidak benar. Mereka terkadang hanya melihat sebatas kulit aja tanpa melihat bahwa ternyata ada skill yang dimiliki oleh seorang Mayang ya. Iya. Tapi buat Mayang sendiri, memang kalau misalnya dari netizen ya, kalau kita lihat kan mereka bebas berkomentar apapun, menyakiti atau tidak, tergantung kita responnya. Cuman kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, bagaimana tanggapan kamu ketika ada netizen Orang yang membanding-bandingkan kamu. membandingkan kamu. Kerap dibandingkan dengan Fuji, kini Mayang tampil makin cantik. Netizen, uang bisa merubah segalanya, bukan? Ketika Tapi ya, dibandingkan kalau saya ya. bisa jawab itu, Kenapa? uang bisa merubah segalanya, itu betul. Betul, memang betul ya. Itu nyata. Betul. Tapi Nyata. terlepas itu semua ketika dibandingkan dengan Fuji, karena kita tahu bahwa Mayang dan juga Fuji namanya bersamaan naik ya. Maksudnya momennya tuh bersamaan. Ketika ada yang membandingkan rasanya wajar juga ya. Perasaan kamu ketika dibandingkan seperti apa? Kalau perasaan aku gimana ya? Aku dan Kak Fuji juga sudah ada porsinya masing-masing gitu kan. Apa ya? Kak Fuji, kamu lebih tua. Enggak, aku lebih muda. Oh lebih muda, kamu lebih muda. Oke. Iya, aku dan Kak Fuji sudah punya porsinya masing-masing Talent gitu. masing-masing. Sudah ada talentnya masing-masing, sudah ada rezekinya masing-masing gitu. Jadi ya gak usah lah dibanding-bandingkan gitu. Aku ya aku, Kak Fuji ya Kak Fuji gitu. Netizen memang kadang bikin kompor ya. Iya, iya. Dan kadang-kadang kita jangan sampai terpancing juga. Iya, itu ya tuh kan? mancing sebenarnya. Sempat hampir terpancing Iya, nggak, kadang-kadang Dedi? terpancing kalau live TikTok dia ya, kadang Dedi gini, kadang jangan orang ada terpancing. titik capeknya ya, Dedi. Iya, betul, ada titik Wajar. capeknya juga. Manusia. Kadang kita mau jawab, udah kita diam aja, nggak usah di komenin lagi. Kepancingnya kalau ada kalimat seperti apa yang Iya. pernah kamu kepancing kalau Mayang? Kayak gitu ya. Apa ya? Cantikan cantikan sana, ini, cantikan itu, ini gitu. gitu. Tapi udah kita diam aja. Kamu jawabnya apa kalau ada orang nanya cantikan saya? Kamu jawabnya jangan Salah. cantikan baik diri kita sendiri ataupun cantik lawan kita. Iya. Kalau ada yang nanya cantikan mana Kak Fuji sama kamu? Cantikan Kak Karen. Kalau melakukan itu ya, Ini kita mau kasih lihat ya komentar-komentar netizen ya. Kamu mungkin sudah terbiasa dengan komentar netizen di media sosial. Zaman sekarang asli sama sosmednya suka beda banget. cantik sih Kak Mayang, tapi beneran. Gue nggak percaya nih efek filter sosmed kali. Orang tuh ya, Tapi memang lebih cantik loh daripada yang kemarin datang. Sekarang kamu lebih cantik, lebih tinggal sedikit lagi gigi dibuka Iya, udah. betul. aja Ada harus proses dilihat tuh, Bang. foto yang tapi Dan kan postur tubuhnya juga berproses. semakin tinggi dia. Betul, berproses Iya, semuanya, sekarang makin tinggi. pasti ya. Tapi ya buat Sobat Ambiar di rumah, mungkin ada yang bilang, aslinya nggak cantik, beda sama di media sosial. Kita mau bilang, kalau Mayang tuh mau di media sosial sama aslinya kita ngeliat sekarang kayak begini nih. Iya. Menurut kita sih sama aja. Sama-sama cantik. Iya. Kalau ada orang bilang pakai filter, aku bilang sih kayaknya kalau aslinya juga sama begini kok, Melgi nggak beda juga jauh. makin cantik. Tapi ya kalau misalnya ngomongin soal netizen segala macam dengan komentar-komentar miringnya menyakiti hati kamu, sempat terlintas nggak sih? Kok gini banget sih jadi terkenal? Sempat pemikiran kayak gitu. Ya, Dedi juga awalnya juga sering kasih nasihat. Kak, yang namanya di entertain itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Pasti. Kan
ya kakak harus siap dengan semua resiko di entertain gitu. Itu yang selalu Dedi kasih wejangan buat aku gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kakak ambil aja positifnya, negatifnya disingkirin aja. Dedi selalu apa ya? Menguatkan Selalu Maya, menguatkan aku gitu. 24/7 hari. Oh, setiap hari ya. Fokus pada hal baiknya karena masih banyak hal kebaikan yang bisa kita temukan ya. Iya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar, kemarin ini kabarnya Mayang dan juga Dedi sempat pergi liburan ke Turki dan ini pergi ke sana memang sebelum gempa Turki terjadi ya. Betul. Kita mau kasih lihat ada satu artikel yang satu ini boleh nanti Mayang tanggapi. Gempa Turki tewaskan 3.823 orang. Mayang, adik Vanessa Angel, ungkap kondisi usai dikira korban. Sekarang total korban kurang lebih sudah mencapai 20.000 orang meninggal dunia ya. Tapi itu kamu disangka korban tuh gimana ceritanya? Nggak korban, jadi tuh Ada aja ya netizen. iya. Jadi tuh gempanya itu gempa itu terjadi sehari setelah kita sampai di Indo. Di Indonesia ya benar. Alhamdulillah Sehari ya. betul. Jadi itu pagi Pagi ya, Det, ya? kita sampai besoknya Ada gempa. gempa. Betul. Aku khawatir loh Iya. kalau dulu untung mama sama kalian udah nyampe Mama ya. deh. Kan kalau di rombongan itu yang paling muda Mayang, yang paling tua mamanya Dedi. Tapi itu kan berarti kalian sempat posting ketika di Turki tanpa orang lain tahu bahwa kalian sudah sampai di Indonesia. Iya, Ketika betul. gempa Turki terjadi berarti Betul. banyak yang cari, banyak yang khawatir Iya, juga Betul. dong. Iya, betul. Mulai dari media juga banyak yang masuk ke Dedi chat masih di Turki gitu, saudara-saudara, teman-teman di grup segala macam semua. Terus ya Dedi kita kabarin kalau kita sudah ada di Jakarta gitu. Ya, mereka baru tenang gitu. Sebelumnya Pertama mereka mungkin pikir Dedi kita nggak lihat kabar, waduh ini kok ditanya apa mau minta oleh-oleh gitu. Kemana aja Mayang selama di Turki kemana aja? Aku kan belum pernah ke Turki. Pengen tahu kalau Turki itu kemana aja? Kemarin kita ke 7 destinasi ya, Det. Kita ke provinsi. Istanbul, ke Bolu, Uludag, terus Efesus, Kapadokia? Kapadokia. Wih, seru banget. Naik balon? Enggak, Ah, itu itu kita nggak naik balon karena Karena cuaca di sana cuacanya, lagi tidak makanya. mendukung. Karena lagi ini juga kan salju. Anginnya. anginnya kencang. Sebentar ini deh, ayah Dedi tadi foto terakhir, Dedi boleh, ini kok kayak Naruto di sini ya? Jadi kayak Naruto loh di situ. Di sana dingin tuh. Dedi beli itu topi itu buat penutup Hudeng. Iya, Apa hudeng? iya. Oh, itu bukan rambut asli ya? Bukan. Oh, emang bulu. Emang bulu. Dulu itu. Tapi kan kita dengar kemarin Lucu ya. pergi ke Turkinya tuh barengan siapa aja? Niki Tirta ikut. Maminya Dewi ikut. Iya. Dengar-dengar sama siapa? Sari. Indah Sari. Indah Sari. Itu yang lagi deket sama Dedi ya? Sebenarnya Dedi ini sama siapa sih? Sama Kak Barbie apa sama Kak Indah Sari? Sebenarnya sama siapa aja Sama Dedi ada Kak Cinta Penelope. Iya, sama. Sebenarnya sama Cinta Penelope deket, sama Indah deket, sama Barbie deket. Semua temen kok, teman-teman Dedi. Nggak ada yang spesial, temen aja. Oh. Jadi pemilih gitu ya? Dedi pemilih banget gitu ya? Enggak sih, cuman mereka ya temen aja sih, teman-teman nggak Dedi, ada spesial. Cinta Penelope, Ya, Indah Permatasari. Kalau Kak Cinta mah Indah udah Sari. ada suaminya. Indah Sari. Indah Oke, Sari sama berarti Indah Sari sama Barbie Kumalasari. Indah Sari, Barbie Kumalasari. Pilih Pilih yang mana? mana? untuk apa nih pilihannya? Untuk jadi Pendamping pasangan. hidup. Oh, enggak dua-duanya. ya. Temen aja. Kenapa nggak dua-duanya, Dedi? Buat pendamping hidup enggak? Temen aja, temen Loh, kok enggak. Dedi Kenapa? gitu sih? Pilihannya benar-benar sulit nih ya. Kok pilihannya sulit? Dedi itu teman perempuannya banyak. Tuh, Mayang bilang tuh. Oh, playboy ya. juga nih Dedi nih. Kita mau kasih lihat ya kedekatan antara seorang Dodi Sudrajat dengan Indah Sari. Ini yang pernah terjadi katanya seperti itu. Indah Sari meminjamkan uang kepada Dodi Sudrajat saat liburan di Turki. Itu betul, Ded? Enggak, makanya semalam juga Indah ngomong ke Dedi, itu kok ada berita hoax gitu. Ya udahlah biarin aja. Enggak ada pinjam-pinjam. Tapi kalau iya juga nggak apa-apa, orang Kak Indah Sari kan kepala koperasi, jadi wajar. Gini, Indah Sari Indah Sari kemarin itu Indah baik loh, dia di baik sana banget. mau Dipinjemin jual duit apa orang? mau jual Iya. apartemen ke Dedi. Dia mau jual apartemen? Apartemen Di Jakarta? Cibubur. Terus Indah Sari itu kalau misalnya jadi dia mau minta DP dulu gitu. Terus jadi dibeli nggak, Dedi? Tapi Dedi mau lihat dulu apartemennya. Berapa Dedi mau beli harganya? apartemen buat siapa? Hah? Buat siapa? Dedi sama Maya. Berapa dijualnya Dedi?
Disebutin nih harganya. Iya nggak apa-apa. Sama Dedi karena murah, tapi Iya. kalau mau orang lain nggak, dia mau jualnya 4,5. Pas setengah. Oh, gitu. Nanti ditikung sama Dewi 460 dia sendiri. Ada Kak Indasari mau jual apartemen, mau jual mobil juga. Buat apa sih? Mau nikah sama siapa dia Iya. sih? Dia jalan-jalan terus ke Itu maksudnya Eropa. 4,5 itu 4,5. Emang apa 450 juta bang? Oh, 450 juta tipe studio. Kak pulang deh Kak, jangan habisin duit itu buat laki deh. Nggak apa-apa dong, terserah dia, itu kan hak-haknya dia. Jadi Dedi mengklarifikasi Iya, tidak. klarifikasi itu nggak ada. Tidak ada bener, apa-apa nggak ya. ada. Yang Dengan- ada yang bener yang itu, Indasari kalau misalnya Dedi jadi mau, malah mau di DP-in dulu. Sama Indasari. Dedi yang DP-in. Kalau jadi di Sama DP. Indasari juga nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada Oke, apa-apa. itu sudah menjawab pertanyaan kita semua. Ada apa antara Dodi Sudrajat dengan Barbie Kumarsari juga nggak ada apa-apa ya? Ya, nggak ada apa-apa. Oke, kita masih lihat lagi ini momen antara Dodi Sudrajat dan juga Mayang ketika berlibur di Turki. Wah, deh. Tadi itu yang pakai kerudung Elis Sugiki. Siapa sih? Itu siapa ya? Itu yang paling Itu depan siapa itu? Yang imut. Ya kali Loli Unyu. Oh, Jadi kan Loli Unyu. Loli Unyu sekarang sama Mayang itu partner project Loli apa? TikTok. Loli Unyu. Loli Unyu. Yang bener serius. Namanya Loli Unyu punya project bareng ya. Iya, iya. Ya Allah. Tapi kemarin kan Cinta Penelope kita tahu kedekatannya sama almarhumah dekat Oh, sekali. Ya. dekat banget. Cerita apa sama Mayang? Kemarin Kak Cinta Penelope ya cerita kalau Turki itu adalah impiannya Kak Echa. Dia pengen ngajak Kak Bibi dan Gala liburan ke Turki gitu kan. Jadi dia almarhumah Kak Echa sempat cerita ke Kak Cinta kalau dia mau liburan ke Turki, dan itu yang bikin Kak Cinta tuh nangis gitu, keinget cerita yang diceritain sama Kak Echa gitu. Tapi ya akhirnya nggak kesampaian dan akhirnya diwujudkan sama kita ya Det ya. Dan ya udah kita di kapal pesiar itu kita juga sekalian kirim Al-Fatihah buat Kak Echa gitu. Cinta benar-benar nangis. Nangis bener sedih gitu. Pada akhirnya akan selalu menjadi kenangan, kita yang ditinggalkan hanya bisa mendoakan ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Wajah. Geger.